Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Ya. Saya absen dulu ya. Alif, Aulia, Dino, Kaila. Oke, masuk semua ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau bertanya sesuatu. Apakah kalian pernah membaca di majalah atau di koran atau pernah mendengar mungkin tentang rehabilitasi? Belum. Belum. Mungkin kalian belum terlalu familiar dan mengenal apa itu rehabilitasi. Tidak apa-apa. Materi kali ini yaitu tentang upaya pengobatan pecandu zat psikotropika. Kompetensi dasarnya yaitu 4.11 menyajikan hasil karya tentang dampak penyalahgunaan zat psikotropika dan cara pencegahannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu merancang poster tentang upaya pengobatan pecandu zat psikotropika melalui diskusi kelompok yang dilakukan dengan benar dan cermat. Yang kedua, peserta didik mampu mengkreasikan poster tentang upaya pengobatan pecandu zat psikotropika melalui diskusi kelompok yang dilakukan dengan benar dan cermat pula. Nah, upaya pengobatan pecandu zat psikotropika. Upaya adalah mengobati kecanduan zat psikotropika yang dilakukan dengan berbagai cara. Lalu, apa yang membedakan dari cara yang satu dengan cara yang lainnya? Yaitu seberapa parah tingkat kecanduannya. Caranya meliputi yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan di rumah sakit oleh dokter dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pecandu kecanduan terhadap psikotropika dan juga menganalisis efek yang terjadi. Yang kedua, rehabilitasi. Seperti yang Ibu tanyakan di awal tadi ya. Rehabilitasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memulihkan pengguna agar terbebas dari zat psikotropika. Yang ketiga, detoksifikasi, yaitu tahapan yang cukup sulit karena pecandu harus benar-benar bebas dari zat psikotropika. Yang keempat, stabilisasi yang bertujuan untuk pemulihan jangka panjang. Yang kelima, olahraga. Olahraga ini bisa dimulai dari lari, berenang, kebugaran jasmani agar mengalihkan pikiran si pecandu. Yang keenam, terapi akupuntur. Terapi ini berfungsi untuk merilekskan pikiran dan juga badan dari pecandu. Yang ketujuh, pengelolaan aktivitas, di mana aktivitas si pecandu selalu diawasi oleh dokter, keluarga, dan juga orang-orang terdekatnya. Nah, tahapan rehabilitasi itu ada 3. Yang pertama, rehabilitasi medis atau detoksifikasi, yaitu proses di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan zat psikotropika di bawah pengawasan dokter. Hal tersebut berfungsi untuk mengurangi gejala putus zat atau sakau. Yang kedua, rehabilitasi non-medis, yaitu berbagai program yang dilakukan, misalnya therapeutic communities atau TC, pendekatan keagamaan sesuai agamanya masing-masing, dan dukungan dari moral. Yang ketiga, tahapan bina lanjut, yaitu memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat para pecandu. Misalnya, minatnya sebagai montir, mereka diberikan pengarahan tentang hal itu. Nah, ini tadi diperiksa dulu. Setelah dinyatakan positif, dibawa polisi untuk ke rehabilitasi center. Metodenya ada detoksifikasi, terapi dan obat-obatan, sosial dan spiritual, dan juga konseling dan edukasi. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Ya. Kenapa harus ada konseling? Karena mereka membutuhkan teman berbicara untuk menyampaikan semua yang dia rasakan, mulai dari gejalanya, kecanduannya, dan seterusnya. Lalu, siapa sasaran layanan rehabilitasi? Tentunya para pecandu zat psikotropika. Selain itu, keluarga, lingkungan, dan orang terdekatnya pun juga diberikan sosialisasi. Gunanya untuk apa? Untuk membantu si pecandu benar-benar berhenti dan keluar dari kecanduannya. Tujuan rehabilitasi ada 3. Yang pertama,
meningkatkan kemampuan kontrol emosi yang lebih baik, karena biasanya pecandu zat psikotropika tidak bisa mengontrol emosinya. Sedikit-sedikit menangis, sedikit-sedikit bahagia, sedikit-sedikit cemas, seperti itu. Yang kedua, hidupnya akan lebih sehat dan lebih produktif. Yang sudah bekerja akan lebih mengejar karirnya, dan yang di sekolah akan mencapai prestasinya. Yang terakhir, berhenti secara total dari ketergantungan zat psikotropika. Dengan adanya semua itu, maka para pecandu akan berhasil dan keluar dari ketergantungannya. Sebelum Ibu lanjutkan diskusi, kalian bisa melihat video yang sudah Ibu siapkan. Diperhatikan untuk nanti diskusi. Indonesia bahaya nafsa, karena di Indonesia banyak seseorang yang kecanduan terhadap nafsa. Selamatkan masa depan. Hajutkan dan narkoba. Di era sekarang ini, masa depan anak negeri akan dijahit kembali. Setelah pasien masuk IGD, pasien akan menjalani 3 tahap rehabilitasi nafsa yang harus dijalani. Pertama, tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi, yaitu proses pecandu menghentikan penyalahgunaan nafsa di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau sakar. Di sini akan ditentukan apakah pasien dapat rawat jalan atau tidak. Tahap kedua, yaitu tahap rehabilitasi non-medis dengan berbagai program di tempat rehabilitasi. Misalnya, program Therapeutic Communities atau TC, program 12 makan, dan lain-lainnya. Kemudian tahap terakhir, yaitu tahap tidak lanjut yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Selain itu, pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja. Kunci rehabilitasi nafsa adalah melakukannya secepat mungkin. Untuk itu, diperlukan dokter spesialis kedokteran nafsa, teman psikiater, atau konselor khusus di bidang ini. Dan tentunya mereka juga membutuhkan dukungan keluarga dan masyarakat agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif. Nah, ini dia ya kunci rehabilitasi dari nafsa. Ada konselor, keluarga, dan juga masyarakat. Setelah itu, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian berdiskusi dan melanjutkan poster kalian yang sudah kalian rancang di minggu lalu. Waktunya 3 menit ya dari sekarang. Di lembar depan kalian tinggal menulis nama kalian, hari atau tanggal hari ini Jumat, dan kalian bisa melanjutkan untuk finishing poster kalian. Bila ada kesulitan bisa langsung ditanyakan. Contoh posternya seperti ini. Hidup 100%, candu berawal dari coba-coba. Jadi dari coba-coba kalian bisa kecanduan. Awalnya coba-coba, besok coba lagi, akhirnya merasa kecanduan. Indonesia maju tanpa narkoba. Bisa diteruskan, terus nanti bisa dipresentasikan.
Ada kesulitan? Sudah belum? Ya. Oke, ini nanti salah satu saja yang maju ke depan untuk mempresentasikan poin A, dan poin B kalian bisa maju ke depan untuk menunjukkan poster kalian ya. Yang poin A, Aulia silahkan maju. Jangan lupa yang lainnya mempersiapkan posternya masing-masing untuk ditunjukkan di depan kelas. Ya, yang A. Berdasarkan gambar pada lembar kegiatan peserta didik, dapat dianalisis bahwa gambar tersebut adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan salah satu cara atau upaya yang dapat dilakukan terhadap seseorang yang mengalami kecanduan zat psikotropika. Tahapan dari rehabilitasi yaitu: tahap pertama, tahapan rehabilitasi medis, detoksifikasi, yaitu di mana pecandu menghentikan penyalahgunaan zat psikotropika di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat atau sakau. Pada tahap ini, pecandu zat psikotropika perlu mendapat pemantauan dari rumah sakit oleh dokter. Tahap kedua, tahap rehabilitasi non-medis, yaitu dengan berbagai program di tempat rehabilitasi. Misalnya, program terapi komunitas atau TC, pendekatan keagamaan, atau dukungan moral dan sosial. Tahap ketiga, tahap bina lanjut, yang akan memberikan kegiatan sesuai minat dan bakat. Pecandu yang sudah berhasil melewati tahap ini dapat kembali ke masyarakat, baik untuk bersekolah atau kembali bekerja. Benar ya, tahapan rehabilitasi meliputi 3 tahap tadi. Yang pertama rehabilitasi medis, detoksifikasi. Yang kedua, rehabilitasi non medis seperti program terapeutik komunis atau TC, pendekatan keagamaan, atau juga dukungan moral dan sosial dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Yang ketiga yaitu tahap bina lanjut, di mana pecandu akan diberikan kegiatan sesuai bakat dan minatnya masing-masing, agar mereka berhasil melewati tahap ini dan kembali ke masyarakat untuk sekolah maupun untuk kembali bekerja, seperti itu. Nah, untuk yang poin B yaitu poster, kalian semua bisa maju ke depan untuk menampilkan poster kalian. Ayo, silahkan maju. Semua coba. Nah, ditunjukkan di depan kelas posternya. Ayo, silahkan. Oke, ini raih prestasi, hindari narkoba. Yang ini jauhi narkoba, selamatkan bangsa. Ini juga selamatkan generasi bangsa dari narkoba, dan narkoba jangan sampai mengenalnya. Nah, posternya bagus-bagus semua ya. Oke, kalian bisa duduk kembali. Nanti saya akan berikan klarifikasi. Oke, poster sudah, diskusi juga sudah. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu memberikan klarifikasi? Berarti tadi upaya pengobatannya tidak hanya rehabilitasi atau detoksifikasi ya, tapi juga ada pemeriksaan, stabilisasi, olahraga, terapi akupuntur, dan pengolahan aktivitas. Poster-poster kalian bagus dan menunjukkan bahwa narkotika atau zat psikotropika tidak baik untuk digunakan dan termasuk obat terlarang yang akan membuat kita kecanduan serta akan menghambat prestasi maupun kinerja kita. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku halaman 123 dan jangan lupa belajar untuk minggu depan karena Ibu akan mengadakan ulangan tentang materi zat psikotropika dimulai dari jenis, golongan, dampak, dan sampai upaya pengobatan pecandu zat psikotropika. Sebelum Ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Materi pada pagi hari ini cukup jelas? Oke, saya tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum